Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan kami Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru, biar kamu bisa terus update nih berita tentang saham ya. Untuk itu simak sampai habis, jangan kemana-mana. Berita pertama dari Wall Street. Wall Streetnya kemarin tuh menanjak ya akhirnya ya. Nah, mungkin IHSG ikut tersengat. Jadi kemarin Wall Streetnya rebound nih. Dow Jones naik 1,57%, S&P naik 1,44%, dan Nasdaq naik 1,26%. Sementara bursa Asia kemarin ditutup turun ya, kecuali IHSG nih. IHSG malah kemarin ditutup menguat. Asing melakukan net sell saham 1,54 triliun. Pemodal asing kembali membuang saham berikut ini. Ada saham BRMS, kemudian BMRI, dan ada SMMA, BBJA, dan Telkom. Sementara itu, saham-saham yang di net buy oleh asing terbanyak adalah Kasa, lalu SSMS, Apik, Adro, dan Film. Lalu bagaimana dengan hari ini, pagi ini bursa Asia dia mayoritas menguat ya di pagi ini mengikuti Wall Street ya. Tadi malam Wall Streetnya ditutup menguat, yang lainnya juga ikut menguat nih. Begitu pula juga dengan IHSG ini dibuka hijau dan terus menguat hingga sesi 1 perdagangan. Semoga nanti lanjut ya di sesi kedua. Sekarang kita ke komoditi yang pertama nih, ada emas ya. Emas stabil cenderung naik. Jadi dia stabil naik turun, tidak terlalu koreksi, tidak terlalu banyak. Naiknya juga tidak terlalu banyak, namun cenderung naik nih. Pasar menunggu laporan inflasi dan rapat moneter Fed. Dan untuk minyak mentah nih ada kabar bagus nih, naik $2 per barel ya, karena pipa pasokan minyak ke Amerika Serikat ditutup, jadi pasokannya terbatas. Lalu untuk batu bara nih kebalikannya ya, jadi dia merosot lagi, harga batu bara makin jauh ke bawah $400 per tonnya. Namun hal ini berbeda dengan CPO. CPO ikut-ikutan seperti minyak ya, sempat tersungkur kemarin, harga CPO ngamuk terbang 2% lebih. Ya, emiten pertama ya masih berhubungannya dengan pertambangan nih, ada Indika Energy atau INDI, di mana INDI buyback obligasi global 648 miliar rupiah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi hutang. Setelah pelaksanaan buyback ini, jumlah terutang dari obligasi 2024 adalah senilai 322 juta US dollar ya, yang mewakili sekitar 56,15% dari total hutang. Berikutnya masih dari pertambangan juga, batu bara nih ya, yang bikin ngiler nih, asli Sultan Lautu Kwang bakal cuan 9,4 triliun dari dividen Bayan Resort atau BIAN. Jadi hanya dari dividen aja nih, belum dari capital gain-nya. Wow, karena beliau ini kan merupakan pengendali ya, jadi sahamnya di BIAN itu 60,93%, nambah terus nih akhir-akhir ini. Nah, kalau misalnya nanti harga saham BIAN nih balik lagi ke harga semula nih, di harga yang di atas 5 juta per lotnya ini, wah capital gain-nya gede ya. Dan untuk diketahui, beliau ini merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia ya, setelah Pak Budi Hartono dan Pak Michael Hartono. Gara-gara saham BIAN yang semakin melonjak harganya, walaupun setelah stock split pun masih nanjak, hari ini pun masih naik banyak. Bagi Sobat Saham Indonesia yang lain yang pengen nih mendapatkan dividen dari BIAN, date-nya tanggal 19 Desember ya. Bentar lagi nih, seminggu lagi. Dan lumayan gede nih. Payout rasionya itu 4%, dan ini adalah dividen kedua di tahun ini. Kalau ditambah dengan dividen di tahun ini di pertengahan, di bulan Mei kalau nggak salah ya, itu lumayan gede, di atas 5%. Sudah mengalahkan bunga deposito setara dengan obligasi. Oke, berikutnya masih dari pertambangan, yaitu ada BP Astrindo Nusantara, di mana akan mengakuisisi tambang, akan minta restu lagi nih pada tanggal 15 Desember, 2 hari lagi. Untuk tambang yang akan diakuisisi adalah PTT Mining Limited. Nah, diharapkan ya setelah pengakuisisian nanti, setelah direstui di RUPS, kemudian diakuisisi, nah ini nanti bisa mendongkrak pendapatan dari BP. Oke, berikutnya kita ke industri kimia untuk tekstil, yaitu CEM yang belum lama ini IPO. Nah, kabarnya nih suami dari Puan Maharani, Pak Happy ya, masuk ke CEM. Nah, ini dia penjelasan dari manajemen. Lantas saja ya, selama seminggu terakhir melonjaknya hampir 50% ya, dan 48,46% naiknya.
Pokoknya kalau terdengar kabar dari suami Bu Puan Maharani, kemudian dari Pak Antoni Salim, kemudian ada dari LKH, Pak Khairul Tanjung masuk ke emiten tertentu, langsung nih investor trader pada berbondong-bondong ya ikut masuk juga pada saat itu. Nah, kita tinggalkan CM, kita ke konstruksi. Ada PPRE atau PP Presisi, di mana telah meraih kontrak jasa tambang nikel 1,8 triliun. Wow, ini kontrak yang jumbo ya, dan sudah berhasil melampaui target. Pertambangan ini ada di Halmahera. Nah, karena bertambahnya kontrak jumbo ini, maka sekarang total kontrak dari PPRI ada 5 triliun. Sedangkan untuk target di tahun ini, kontraknya itu ada 5,9 triliun, kurang sedikit lagi ya, 0,9 triliun. Semoga tercapai ya PPRE. Oke, dari konstruksi kita ke e-commerce beli atau Blibli ya. Harbolnas 1212, e-commerce grup Jarum Blibli catat peningkatan penjualan 5 kali lipat. Jadi biasa ya kalau Harbolnas itu di beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian bahkan TikTok ya. Nah, ini tidak mau ketinggalan juga nih, Blibli juga mengadakan biasa promo tuh, diskon besar-besaran. Nah, akhirnya mendongkrak pendapatan nih jadi naik 5 kali lipat ya untuk penjualannya. Nah, semoga ini nanti berarti masuk ke laporan kuartal 4 ya. Itu nanti kita tunggu ya laporan keuangannya, mungkin akan keluar Januari atau Februari. Next, kita ke telekomunikasi ya. Yang pertama ada XL nih, Progress XL Axiata suntik mati sinyal 3G, bocoran Capek 2024. Jadi nanti modal usahanya salah satunya untuk itu ya, untuk mematikan 3G menuju ekspansi ke jaringan 4G. Oke, semoga lancar ya. Dan selanjutnya kita ke pertelevisian ya, ada BMTR dibantu 6 sekuritas, Loh Heng Hong serok 3,9 juta lembar saham Global Mediacom atau BMTR ya. Di saat para investor nih menunggu nih kapan ya naik-naiknya BMTR gitu ya, kurang sabar, bahkan kebanyakan pasti nggak sabar dong, nggak sesabar beliau Pak LKH ya. Namun Pak LKH ini malah memanfaatkan peluang ya, mungkin ada beberapa yang cut loss karena nunggunya kelamaan, malah beliau serok ya, bahkan saking jumbonya nilainya sampai dibantu oleh 6 sekuritas. Jadi setelah itu Pak LKH itu punya 1,06 miliar lembar saham BMTR ya, atau bertambah 0,02% nih gitu. Jadi sekarang kepemilikannya setara 6,38%. Dari BMTR kita ke Mahaka atau ABA ya, menggandeng Taulani TV. ABA menggarap industri konten kreatif. Wah, penasaran nih ya bentuk kerjasamanya seperti apa sih, mau bikin konten seperti apa, dan segmen yang dituju itu masyarakat yang kelas Gen Z ya, atau yang seperti apa nih? Oke, kita tunggu ya berita kelanjutannya dari ABA. Nah, berikutnya kita ngomongin anak usaha dari Pelindo atau IPCC yang mencatat ekspor impor naik November 2022. Ini kemarin IPCC kinerjanya cukup bagus ya di kuartal 3 ya. Labanya naik banyak. Nah, kalau sekarang anak usahanya mencatatkan pendapatan yang melebihi dari kuartal sebelumnya, wah keren nih. Habis ini berarti bisa nambah nanjak lagi ya di kuartal 4 ya. Ya, memang dengan tidak adanya pengetatan ya untuk PPKM ya seperti itu, maka perdagangan perekonomian juga udah pulih kembali nih gitu. Jadi kegiatan ekspor impor juga berjalan lancar lagi, dan ini membawa berkah untuk emiten-emiten seperti aktivitas pelabuhan ini, anak usaha dari IPCC ya. Dari pelabuhan kita ke pesawat nih ya, ke transportasi udara ada Garuda, di mana Garuda ini rek isu dan harga teoretis hari ini adalah 204 usai rek isu. Makanya hari ini dia turun ya ke 204, dari 220 ke 204 itu adalah harga teoretis ya. Nah, setelah ini gimana? Ya memang lagi suspend ya. Jadi ya mau nggak mau investor harus menunggu suspendnya dibuka. Tapi masalahnya setelah dibuka nanti suspendnya apa nggak banyak yang jual tuh ya. Oke, kita juga penasaran nih karena Garuda juga semakin banyak melakukan melakukan terobosan ekspansi gitu ya. Beritanya hampir tiap hari ada. Dan emiten terakhir yang kita bahas adalah emiten yang berpotensi delisting nih, ada POL ya, beku selama 2,5 tahun. POL Advista Indonesia masuk barisan delisting. Siapa nih ya yang punya sahamnya? Dan tidak hanya retail nih, ternyata para manajemen investasi ya yang terkenal nih kayak PT Asabri, PT Anugerah Semesta Investama, juga banyak yang menyimpan sahamnya nih. Jadi nggak hanya retail aja ya.
Dan beberapa aksi korporasi kita sudah simpulkan di grup kami, yaitu forum trader dan investor SFI yang ada di Telegram ya, seperti berikut ini. Unusual Market Activity atau kita biasa sebut dengan UMA. Ada 3 emiten nih yang terkena UMA. Ada MTPS, CEM, GOTO. Kalau MTPS sama CEM ini kan karena dia naik ya, naik terus gitu ya. Kalau GOTO kebalikannya nih, kemarin turun terus tapi hari ini berhasil rebound lumayan banyak nih ya, lumayan tinggi sehingga bisa membantu ISG juga nih untuk rebound. Lalu ini ada juga beberapa perusahaan yang akan melakukan RQPS, ada AGRS, kemudian ada Argo dan juga Kras dan SCPI. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.